Inilah puncak dari segala perjalanan, buah termanis dari pohon makrifat. Ketika seorang hamba telah mengenal Tuhannya, maka seluruh sendi kehidupannya akan dihiasi dengan permata adab. Adab kepada Allah bukanlah sekadar rangkaian tata krama dalam ibadah formal, ia adalah getaran jiwa yang senantiasa terjaga, sebuah etika batin yang bersemayam di relung kalbu yang paling dalam. Ia adalah manifestasi dari sebuah pengenalan yang hakiki, di mana seorang hamba menyadari sepenuhnya akan keagungan Sang Pencipta dan kehinaan dirinya. Narasi ini adalah sebuah upaya untuk membedah mutiara-mutiara adab yang tersimpan dalam samudra kearifan para sufi. Menyelami bagaimana seorang yang arif billah, mengenal Allah, memandang, mendengar, berbicara, dan merasa dalam bingkai adab yang agung di hadapannya. Setiap pokok bahasan yang terurai adalah sebuah cermin, agar setiap insan dapat merefleksikan sejauh mana adabnya telah tertata di hadapan Sang Raja di Raja, yang tiada sedetik pun lalai dari mengawasi hambanya. Pengenalan sejati kepada Allah, makrifatullah, tak akan pernah sempurna tanpa diiringi oleh adab yang luhur. Para arifin memandang adab bukan sebagai pelengkap, melainkan sebagai buah dan bukti nyata dari makrifat itu sendiri. Seseorang yang mengaku telah mengenal Allah namun perilakunya, baik lahir maupun batin, jauh dari nilai-nilai adab, maka pengenalannya patut dipertanyakan. Adab adalah pakaian kebesaran bagi para pencintanya, sebuah mahkota yang menghiasi kepala para hamba yang telah sampai pada gerbang kedekatan. Dzunnun al-Mishri, seorang sufi agung, pernah berkata, adab seorang, arif melampaui adab siapapun. Sebab Allah yang dimakrifati, dialah yang mendidik hatinya. Ungkapan ini menyeratkan bahwa adab yang tertinggi lahir dari pendidikan langsung dari Allah ke dalam hati hambanya. Ketika hati seorang hamba telah bersih dan siap menerima cahaya makrifat, maka Allah sendiri yang akan mengukirkan keindahan adab di dalam jiwanya. Adab ini melampaui segala etika yang dipelajari dari buku, karena ia bersumber dari mata air ilahiyah yang jernih. Kesempurnaan adab adalah cerminan dari kesempurnaan tauhid. Semakin seorang hamba mengesahkan Allah dalam hatinya, semakin ia akan menjaga setiap detail perilakunya agar selaras dengan apa yang dicintai dan diridau olehnya. Ia akan senantiasa merasa bahwa setiap gerak dan diamnya berada dalam pandangan Sang Kekasih. Syaikh Abu Ali Ed-Dakak menekankan betapa pentingnya adab dengan mengatakan, seorang hamba akan mencapai surga dengan mematuhi Allah, dan akan mencapai Allah dengan adab menaatinya. Surga adalah tujuan, namun hadirat Allah adalah puncak dari segala tujuan, dan jalan menuju puncak itu adalah adab. Maka, perjalanan seorang salik pada hakikatnya adalah perjalanan menata adab. Dimulai dari adab dalam menjalankan syariat, adab dalam membersihkan hati, hingga adab dalam menerima anugerah-anugerah ruhani. Setiap tingkatan makrifat yang diraih akan selalu menuntut tingkatan adab yang lebih tinggi. Karena itu, para sufi lebih mengkhawatirkan hilangnya adab daripada hilangnya karunia-karunia spiritual. Sebab, dengan adab, seorang hamba akan senantiasa berada di jalan yang benar. Sedangkan tanpa adab, anugerah spiritual justru bisa menjadi jalan menuju kesesatan dan kebinasaan. Adab kepada Allah yang sesungguhnya bukanlah pertunjukan lahiriah, melainkan sebuah kondisi batin yang senantiasa terjaga, bahkan di dalam ruang sunyi kalbu. Ia adalah etika jiwa yang mengatur setiap lintasan pikiran, gejolak perasaan, dan niat yang tersembunyi. Jika adab lahiriah mudah untuk dipoles dan ditampakkan, adab batiniah adalah rahasia antara seorang hamba dengan Tuhannya, sebuah bukti kejujuran dan ketulusan cinta yang paling murni. Seorang yang arif akan sangat menjaga adab batiniahnya. Ia tidak hanya khawatir tentang ucapan yang salah atau perbuatan yang tercela, tetapi ia jauh lebih khawatir tentang pikiran buruk yang melintas di benaknya, atau niat yang tidak lurus di dalam hatinya. Ia menyadari sepenuhnya firman Allah, dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu, maka takutlah kepadanya. Quran Surat Al-Baqarah 235.
Kesadaran ini membuatnya senantiasa menjadi penjaga gerbang hatinya, menyaring setiap tamu yang hendak masuk ke dalamnya. Abu Hafs pernah berkata, memperlihatkan adab yang baik dalam lahiriahnya, merupakan ragam dari adab yang baik dalam batinnya. Ini menunjukkan bahwa adab lahiriah yang benar adalah buah dari adab batiniah yang terjaga. Seseorang yang hatinya senantiasa mengagungkan Allah, secara otomatis akan tercermin dalam sikap, ucapan, dan perbuatannya. Ia tidak perlu berpura-pura khusyuk, karena kehusyukan itu telah bersemayam di dalam jiwanya. Ia tidak perlu memaksakan diri untuk bersikap sopan, karena kesopanan itu telah menjadi tabiatnya. Oleh karena itu, para guru sufi senantiasa menekankan pentingnya membersihkan ruang batin. Hati harus senantiasa diisi dengan zikir, tafakur, dan pengagungan kepada Allah. Ketika hati telah menjadi istana yang suci baginya, maka mustahil bagi pikiran-pikiran kotor dan niat-niat tercela untuk berani singgah. Inilah puncak adab batiniah, sebuah kondisi di mana hati seorang hamba telah menjadi cermin bening yang hanya memantulkan keindahan dan keagungan Sang Kekasih, tanpa ada noda sedikit pun yang mengotorinya. Fondasi utama dari seluruh bangunan adab kepada Allah adalah murakabah. Murakabah adalah sebuah kesadaran batin yang konstan, perasaan mendalam bahwa Allah senantiasa melihat, mendengar, dan mengetahui segala sesuatu, baik yang tampak maupun yang tersembunyi di dalam dada. Ia adalah realisasi dari sifat-sifat Allah seperti Al-Basir, Maha Melihat, As-Sami, Maha Mendengar, dan Al-Alim, Maha Mengetahui. Kesadaran inilah yang menjaga seorang hamba dari tergelincir ke dalam perbuatan yang tidak diridau. Kondisi murakabah adalah pengejawantahan dari tingkatan ihsan, sebagaimana yang dijelaskan Rasulullah dalam sebuah hadis masyhur. Ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya, dan jika engkau tidak melihatnya, maka sesungguhnya Dia melihatmu. Kalimat, sesungguhnya Dia melihatmu, adalah inti dari murakabah. Perasaan diawasi oleh Zat yang Maha Agung inilah yang menumbuhkan rasa malu, takut, dan cinta sekaligus, yang kemudian termanifestasi menjadi adab yang paripurna. Seorang hamba yang hatinya senantiasa dalam kondisi murakabah akan merasa malu untuk melakukan kemaksiatan, meskipun ia sedang sendirian di tempat yang paling tersembunyi. Baginya, tidak ada tempat yang sepi dari pengawasan Allah. Ia malu jika Zat yang selama ini melimpahkan nikmat tak terhingga kepadanya, melihatnya menggunakan nikmat tersebut untuk durhaka. Rasa malu inilah yang menjadi benteng terkuat yang melindunginya dari godaan nafsu dan bisikan syaitan. Mencapai tingkatan murakabah bukanlah hal yang mudah. Ia memerlukan latihan ruhani, riyadhah, dan perjuangan melawan kelalaian, mujahadah, yang terus-menerus. Dengan memperbanyak zikir, merenungi ayat-ayat tentang pengawasan Allah, dan senantiasa menghisab diri, muhasabah, seorang hamba secara bertahap akan mampu menanamkan kesadaran ini di dalam hatinya. Ketika murakabah telah menjadi bagian tak terpisahkan dari dirinya, maka setiap helaan napasnya akan menjadi zikir, dan setiap gerak-geriknya akan menjadi ibadah yang berhiaskan adab mulia. Salah satu ciri paling menonjol dari seorang yang beradab kepada Allah adalah rasa malunya, haya, yang sangat besar. Namun, rasa malu ini bukanlah malu dalam artian rendah diri atau tidak percaya diri. Ia adalah rasa malu yang lahir dari pengagungan dan cinta. Ia malu jika Zat yang telah memberinya nikmat penglihatan, justru melihatnya menggunakan mata itu untuk memandang hal-hal yang haram. Ia malu jika Zat yang menganugerahinya lisan, mendengarnya mengucapkan kata-kata dusta, ghibah, atau sia-sia. Setiap nikmat yang terhampar di dalam diri seorang hamba, mulai dari detak jantung, kedipan mata, hingga kemampuan berpikir, dipandangnya sebagai amanah agung dari Sang Pemberi nikmat. Ia sadar bahwa setiap nikmat tersebut akan dimintai pertanggungjawaban. Kesadaran inilah yang membuatnya sangat berhati-hati. Sebelum menggunakan sebuah nikmat, ia akan bertanya pada hatinya, apakah penggunaannya ini akan mendatangkan ridho darinya, atau justru murkanya.
Pertanyaan ini menjadi filter yang menyaring setiap tindakan dan keputusannya. Bayangkan seorang hamba yang diberi hadiah istimewa oleh seorang raja yang sangat ia cintai dan hormati. Tentu ia akan menjaga hadiah itu dengan sebaik-baiknya dan hanya akan menggunakannya untuk hal-hal yang dapat menyenangkan hati sang raja. Ia akan merasa sangat malu dan tidak beradab jika menggunakan hadiah itu untuk sesuatu yang menentang atau menyakiti hati sang raja. Begitulah perumpamaan seorang arif dalam memandang nikmat-nikmat Allah. Baginya, seluruh anggota tubuh dan potensi diri adalah hadiah dari raja di raja yang harus dijaga dengan adab tertinggi. Rasa malu ini adalah buah langsung dari murakabah. Karena merasa selalu diawasi, ia tidak berani berkhianat. Karena merasakan limpahan kasih sayangnya yang tiada henti, ia tidak tega untuk membalasnya dengan kedurhakaan. Adab ini mengubah cara pandang seorang hamba terhadap seluruh aspek kehidupannya. Makan, minum, bekerja, bahkan beristirahat, semuanya dilakukan dalam kerangka syukur dan kehati-hatian, sebagai wujud adab dalam menggunakan nikmatnya di jalan yang diridunya. Tingkatan adab yang sangat tinggi adalah adab dalam menyikapi takdir dan ketetapan Allah. Seorang hamba yang telah mencapai puncak makrifat akan senantiasa memandang segala peristiwa yang menimpanya, baik yang terasa manis maupun pahit, dengan kacamata ridho dan penyerahan diri yang total. Ia tidak akan pernah mencela takdir, mengeluh, atau berburuk sangka kepada Tuhannya. Baginya, segala yang datang dari Sang Kekasih pastilah yang terbaik, meskipun akal dan nafsunya tidak mampu memahaminya. Para sufi mengajarkan bahwa mencela ciptaan sama artinya dengan mencela Sang Pencipta. Oleh karena itu, seorang yang beradab tidak akan mengatakan, "Mengapa hari ini begitu panas?" atau "Mengapa hujan ini turun tiada henti?" Karena ia tahu bahwa panas dan hujan adalah tentara-tentara Allah yang bergerak sesuai perintahnya. Mengeluhkan hal tersebut secara tidak langsung menunjukkan ketidakridoan terhadap pengaturan Sang Maha Bijaksana. Adab ini menuntut kelembutan hati dan kepasrahan jiwa yang luar biasa. Bahkan dalam menghadapi musibah yang paling berat sekalipun, seperti sakit atau kehilangan, seorang arif akan tetap menjaga adabnya. Sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Ayub, meskipun ditimpa penyakit yang sangat parah, ia tidak pernah mengeluh secara langsung. Munajatnya dipenuhi dengan adab yang agung, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit dan Engkau adalah Tuhan yang Maha Penyayang di antara semua penyayang." Quran Surat Al-Anbiya 83. Ia hanya mengadukan keadaannya dan memuji Tuhannya, tanpa menuntut atau memaksa. Inilah puncak adab dalam berdoa dan menerima ujian. Adab menerima takdir lahir dari keyakinan yang kokoh bahwa Allah lebih menyayangi hambanya daripada seorang ibu kepada anaknya. Dengan keyakinan ini, hati akan menjadi tenang dan lapang. Tidak ada lagi ruang untuk protes atau penyesalan. Yang ada hanyalah lautan syukur saat menerima nikmat, dan samudra sabar saat ditimpa musibah. Keduanya dihadapi dengan adab yang sama, karena keduanya berasal dari sumber yang sama, Zat yang Maha Pengasih dan Maha Bijaksana. Adab kepada Allah juga mencakup penjagaan terhadap alam pikiran dan niat. Seorang yang arif sadar bahwa Allah tidak hanya mengawasi perbuatan lahiriah, tetapi juga mengetahui apa yang terlintas di dalam benak dan apa yang tersembunyi di dalam niat. Pikiran adalah ladang, dan niat adalah benihnya. Jika ladang pikiran dibiarkan ditumbuhi ilalang pemikiran yang buruk, maka buah perbuatan yang dihasilkan pun akan buruk. Oleh karena itu, menjaga keluhuran pikiran adalah salah satu bentuk adab batin yang paling utama. Hamba yang beradab senantiasa berusaha menyibukkan pikirannya dengan hal-hal yang mendekatkan dirinya kepada Allah. Ia akan memenuhi ruang benaknya dengan tafakur akan keagungan ciptaannya, merenungi makna ayat-ayatnya, dan mengingat-ingat nikmatnya yang tak terhingga. Ia malu jika ruang pikiran yang merupakan anugerah mulia dari Allah ini, ia kotori dengan lamunan-lamunan tentang dunia, prasangka buruk kepada sesama, atau rencana-rencana maksiat. Demikian pula halnya dengan niat.
Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya setiap amalan tergantung pada niatnya. Niat adalah ruh dari sebuah amalan. Amalan lahiriah yang tampak hebat bisa menjadi tak bernilai di sisi Allah jika niatnya salah, misalnya karena ria atau ingin dipuji manusia. Sebaliknya, amalan kecil bisa menjadi sangat agung nilainya jika dilandasi oleh niat yang ikhlas semata-mata karena Allah. Seorang yang beradab akan senantiasa memeriksa dan memperbaharui niatnya di setiap awal, pertengahan, dan akhir amalnya. Menjaga pikiran dan niat adalah sebuah jihad yang tak terlihat, namun sangat berat. Ia adalah pertarungan abadi di dalam alam batin seorang hamba. Namun, inilah bukti kesetiaan dan kejujuran cinta. Ketika seorang hamba mampu menjaga adabnya bahkan di dalam wilayah yang paling privat sekalipun, yaitu pikiran dan hatinya, maka ia telah mencapai salah satu tingkatan tertinggi dalam penghambaan, di mana lahir dan batinnya telah selaras dalam mengagungkan dan mentauhidkan Tuhannya. Lisan adalah salah satu nikmat Allah yang paling berharga, sekaligus paling berbahaya. Dengan lisan, seorang hamba bisa naik ke derajat tertinggi dengan berzikir, membaca Al-Quran, dan menyeru kepada kebaikan. Namun dengan lisan pula, ia bisa terjerumus ke jurang terendah melalui dusta, fitnah, dan ucapan yang menyakiti. Seorang yang makrifat kepada Allah akan sangat menjaga adab lisannya, karena ia sadar bahwa setiap kata yang terucap akan dicatat dan dipertanggungjawabkan di hadapannya. Adab seorang arif dalam berucap adalah ia tidak akan berbicara kecuali untuk sesuatu yang bermanfaat dan mendatangkan ridho ilahi. Ucapannya senantiasa terukur, penuh hikmah, dan menyejukkan bagi siapapun yang mendengarnya. Ia malu kepada Tuhannya jika lisannya digunakan untuk hal-hal yang sia-sia, apalagi untuk menyebarkan kebencian dan permusuhan. Sebelum berbicara, ia akan menimbang dengan mata hatinya, apakah ucapanku ini akan dicatat sebagai amal saleh, atau justru sebagai dosa? Namun, adab kepada Allah tidak hanya terletak pada bagaimana cara berucap, tetapi juga pada bagaimana cara berdiam. Diamnya seorang arif bukanlah diam yang kosong, melainkan diam yang berisi tafakur dan zikir di dalam hati. Ia memilih diam ketika berbicara tidak membawa kebaikan. Sebagaimana dikatakan oleh para bijak, jika berbicara itu adalah perak, maka diam adalah emas. Diam menjadi benteng yang melindunginya dari tergelincirnya lisan. Dulaf Asy-Syibli berkata, ketidakmampuan menahan diri dalam berbicara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala berarti meninggalkan adab. Ini berarti, bahkan dalam munajat dan doa sekalipun, ada adab yang harus dijaga. Seorang hamba tidak berbicara kepada Tuhannya dengan sembarangan, melainkan dengan penuh pengagungan, kerendahan hati, dan rasa butuh yang mendalam. Dengan menjaga adab berucap dan berdiam, seorang hamba telah menjadikan lisannya sebagai alat untuk senantiasa mendekat, bukan menjauh, dari hadiratnya. Inilah samudra adab yang paling dalam, tingkatan para nabi dan para wali agung. Puncak adab kepada Allah adalah ketika seorang hamba tidak lagi memiliki kehendak pribadi yang terpisah dari kehendak Tuhannya. Keinginannya telah lebur dalam keinginannya, dan pilihannya telah menyatu dengan pilihannya. Ia tidak lagi melihat dirinya sebagai pelaku, melainkan hanya sebagai alat di tangan Sang Maha Sutradara. Inilah makna dari penyerahan diri, taslim, yang total dan paripurna. Dalam tingkatan ini, seorang hamba akan merasakan ketenangan yang luar biasa. Ia tidak lagi dipusingkan oleh rencana-rencana masa depan, atau disesali oleh kegagalan masa lalu. Hatinya senantiasa ridho dan damai dalam naungan takdirnya. Ia bergerak hanya ketika digerakkan olehnya, dan diam hanya ketika didiamkan olehnya. Setiap perbuatannya bukan lagi didasari oleh ego atau hawa nafsu, melainkan murni sebagai manifestasi dari sifat-sifat dan kehendak Allah yang berjalan melalui dirinya. Kondisi ini digambarkan dalam sebuah hadis qudsi yang masyhur, di mana Allah berfirman, apabila aku telah mencintainya, maka aku menjadi pendengarannya yang ia gunakan untuk mendengar, penglihatannya yang ia gunakan untuk melihat, tangannya yang ia gunakan untuk memukul,
dan kakinya yang ia gunakan untuk berjalan. Ini bukanlah berarti penyatuan zat antara hamba dan Tuhan, melainkan sebuah kiasan tentang kesempurnaan adab dan kepasrahan, di mana seluruh indera dan perbuatan seorang hamba telah sepenuhnya berada di bawah kendali dan keridoannya. Inilah adab para kekasih Allah. Mereka hidup di dunia, namun hati mereka senantiasa berada di hadirat-Nya. Mereka berinteraksi dengan makhluk, namun pandangan mereka tidak pernah lepas dari Sang Khalik. Mereka telah mencapai kebebasan sejati, yaitu bebas dari perbudakan ego dan hawa nafsu, untuk menjadi hamba yang seutuhnya milik Allah. Inilah buah termanis dari makrifat, di mana adab tidak lagi menjadi sebuah usaha, melainkan telah menjadi tabiat dan hakikat dari jiwa yang telah kembali kepada fitrahnya yang suci.